Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Hewan Ihsan Sumirat di channelnya Catatan Dr. Hewan Ihsan Sumirat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu penyakit kucing, yaitu kalau orang bilang suka sariawan pada kucing atau sariawan kucing, terus peradangan pada kucing, terutama di rongga mulut atau yang biasa kita sebut bahasa ilmiahnya stomatitis. Apa penyebabnya? Bagaimana pencegahannya dan bagaimana solusinya? Sebelum itu, tolong subscribe channel ini sebagai dukungan kalian kepada kami agar kami tetap semangat membuat konten-konten edukatif tentang kucing. Sebelum kita mulai, mari kita lihat yang mau lewat dulu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sariawan pada kucing atau stomatitis pada kucing atau peradangan pada rongga mulut di kucing. Sebetulnya kenapa? Apa saja penyebabnya? Saya jelaskan satu persatu sebelum nanti kebetulan ada pasien yang sedang dirawat karena stomatitis juga atau peradangan pada mulut kucing. Yang pertama, penyebabnya teman-teman, penyebab kemerahan sangat merah plus putih pada mulut kucing. Yang pertama itu bisa disebabkan oleh jamur. Jamur yang bisa menyebabkan itu adalah jenis Candidiasis atau Candida. Nama penyakitnya Candidiasis. Jadi jamur Candida ini biasanya juga menyerang mulut. Gitu. Lalu cirinya apa? Kalau ciri Candida itu tidak merah full teman-teman, tetapi dia merah hanya di ujungnya saja, lalu terlihat putih di tengahnya. Kemungkinan itu terkena Candida atau Candidiasis, penyakit radang mulut atau penyakit sariawan di mulut yang disebabkan oleh jamur Candida. Yang pertama. Yang kedua, biasanya disebabkan oleh bakteri. Bakteri banyak banget yang ada di mulut, intinya bakteri yang ada di mulut. Kenapa dok bisa mulut ada bakteri? Nah, ini biasanya berhubungan dengan pakan yang diberikan teman-teman. Kemarin kalau misalkan kalian sudah lihat video sebelumnya, itu ada kenapa wet food saya tidak anjurkan diberikan setiap hari. Nanti bisa dibaca di situ penyebabnya apa saja, dan ini berhubungan dengan stomatitis atau adanya peradangan di rongga mulut. Nanti video yang sebelumnya saya simpan di deskripsi ya. Jadi bakteri. Nah, ini biasanya dari makanan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kucing, jangan diberikan makanan yang terlalu lengket. Kayak misalkan tongkol, tongkol tuh itu lengket, nasi juga lengket, wet food juga lengket, terus pokoknya lengket-lengket lah. Itu kalau bisa jangan diberikan. Kenapa dok? Pertama, kelengketan itu akan membuat akan menempel di gigi si lengketnya itu. Nah, dari lengket itu partikel yang lainnya itu akan ikut menempel di sana. Dan akan terjadi penumpukan partikel-partikel dan akhirnya menjadi karang gigi. Oke, nah sebelum ada proses karang gigi pun biasanya peradangan sudah terjadi. Karena ketika sudah menempel partikel di bagian gigi, terutama mau ke gusi, itu sudah ada infeksi bakteri di situ. Karena penumpukan partikel itu bisa menyebabkan atau hidupnya bakteri di situ, dan bakteri menyenangi tempat itu. Akhirnya bakteri yang ada di partikel itu mulai masuk ke ruang gusi, menginfeksi gusi, menjadi kemerahan pada gusi. Itu bisa sering terjadi pada kucing-kucing. Kalau teman-teman perhatikan, coba buka satu-satu mulut kucingnya. Itu ada nggak yang merah di sekitaran gusi, ngegaris? Nah, itu gingivitis tingkat awal. Itu baru awal. Nah, jika dibiarkan, itu akan terus berulang, menempel, dan akan terjadi plak gigi atau karang gigi yang akan merusak gusi secara keseluruhan. Dan kalau misalkan sudah terjadi seperti itu sangat sulit disembuhkan teman-teman. Penumpukannya sudah banyak, radangnya sudah sakit, dan kita tersadar ketika sudah kucing itu malas makan dry food, maunya hanya makan wet food. Ketika nafas kucingnya bau, ya, ketika misalkan dia membersihkan badannya terasa lengket. Itu biasanya baru kita sadar, oh ternyata mulutnya itu sudah sangat merah. Merahnya itu biasanya disebabkan oleh bakteri. Lalu yang ketiga,
itu biasanya ada infeksi virus. Yang paling sering itu adalah kalisivirus. Nah, kalau kalisivirus ini spotnya itu di berbagai macam tempat. Kalau tadi gingivitis atau peradangan gusi itu hanya di gusi saja sampai gusi yang ke arah tulang mandibula di sini. Itu ada mukosa juga, itu biasa ikut merah. Tetapi jika terkena kalisivirus memang mirip-mirip teman-teman. Tetapi biasanya infeksinya menyebar dan tidak seluruhnya. Misalkan di gusi bagian depan saja, setelah itu normal, di bagian gusi belakang itu baru bengkak lagi atau kemerahan lagi. Di mulut juga, di mulut biasanya kalau kalisi nyerang mulut juga. Kadang-kadang di sini ada, di sini ada. Jadi spot-spotnya itu tidak menyeluruh pada kondisi awal ya. Tapi kalau misalkan dibiarkan itu kan menyeluruh juga akhirnya gitu. Tapi tetap bisa dibedakan untuk peradangan yang disebabkan oleh bakteri dan peradangan yang disebabkan oleh virus. Dan untuk mengetahuinya memang harus dibawa ke dokter hewan. Oke teman-teman, lalu bagaimana pencegahannya? Pencegahannya yang pertama tadi disebabkan oleh jamur. Jadi kalau misalkan bisa, jamur itu tumbuh ketika imunitas tubuh kucing teman-teman sekalian itu drop atau turun. Itu biasa jamur tumbuh. Jadi kalau bisa pemberian vitamin rutin ya, seminggu sekali atau misalkan seminggu 3 kali untuk mencegah adanya terjadinya tumbuh jamur di sekitar rongga mulut. Lalu yang kedua, pencegahan akibat bakteri. Makanannya dijaga teman-teman. Tadi saya sudah bilang, makanannya dijaga. Misalkan makanannya jangan terus yang lengket, nasi, tongkol, wet food. Kalau bisa yang dry food saja. Ya, yang dry food saja diberikannya, jangan yang lengket-lengket. Tuh, lalu ada juga gini. Penyebabnya juga ada penyebab alami teman-teman. Beberapa kucing itu biasanya itu kalau misalkan menjilat-jilat tubuh itu kan otomatis liur keluar. Nah, pada beberapa kucing yang air liurnya hanya sedikit keluar, itu juga lebih besar faktor terkena gingivitis dibandingkan kucing yang air liurnya keluar dengan deras. Gitu ya, tapi ketika menjilat itu otomatis pasti air liur keluar. Nah, yang ketiga, virus, kalisivirus. Untuk menghindari dari stomatitis akibat kalisivirus, saya sarankan divaksin kucingnya. Kalau misalkan masih bingung vaksin itu apa dan lain-lain, ada juga di video sebelumnya. Nanti saya simpan di deskripsi juga mengenai vaksin pada kucing. Oke, lalu pengobatannya. Kalau jamur, yang jelas harus diberikan obat jamur. Kalau saya saran, yang paling rendah biasanya pakai Candistatin. Itu bisa dibeli di apotek. Untuk dosis dan lain-lainnya, memang dokter hewan yang sebetulnya menganjurkan, tergantung bobot badan. Kalau bakteri, ya pasti dikasih antibiotik. Tapi jangan sembarangan kasih antibiotik juga. Konsulkan dulu pada dokter yang memang sudah kompeten. Gitu. Di beberapa channel YouTube yang lain, saya suka melihat ada pemberian amoxicillin, bisa juga amoxicillin. Tapi hati-hati terhadap dosis dan banyak volume yang diberikan. Karena salah-salah nanti mulutnya sembuh, ginjalnya yang kena. Gitu, hati-hati itu. Lalu yang ketiga, kalau karena virus jadi vaksin, gak ada jalan lain. Kalau misalkan sudah terkena, butuh perawatan yang sangat ekstra untuk menyembuhkan kucing dari kalisivirus terutama, dan berbagai macam virus yang ada di kucing. Kalau saya saran sih untuk kalisi ini lebih baiknya dikonsultasikan saja pada dokter hewan terdekat. Jadi betul-betul tindakannya tepat, dan karena tingkat keparahannya pun sangat berbeda-beda untuk kalisivirus. Oke, itu sudah dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika bermanfaat, jangan lupa di-share sama teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.